Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang langsung chat di 081 665 8779 ya. Chat di 081 665 8779 ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman ya berkaitan dengan pengepul atau supplier ikan gabus yang selama ini sudah setor kepada Pak Swandi. Disampaikan kepada teman-teman ataupun siapapun yang mau setor ikan gabus ke sini, yang perlu diperhatikan adalah pertama, ya kita membeli memang lebih tinggi daripada tempat lain. Ya, tetapi yang kami harapkan syarat untuk bisa masuk ikan gabus di sini itu berat minimal 500 gram up. Yang pertama ya, beratnya minimal 500 gram. Jadi kalau dalam proses ikan dibawa, tolong ya para supplier yang kirim ikan ke sini, ikannya sudah ditimbang, bukan kira-kira ya. Ya kalau ikannya itu harus dicoba satu-satu ya. Sampling dulu 500 gram itu seberapa, lalu diambil hampir sama. Jadi jangan samplingnya kecil, samplingnya besar ya, 5 on, 6 on itu baru nanti kira-kira disamakan. Jadi jangan sampai ukurannya kurang. Ya. Jadi kalau sampai sini itu ikannya ternyata ukurannya kurang dari 500 gram up, saya suruh bawa pulang, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikan dalam kondisi mulus, tidak ada tawar-menawar dalam hal bonyok-bonyok di kepala atau badannya luka-luka. Yang perlu diperhatikan ini kepada teman-teman pemirsa, pengepul ataupun supplier. Ikan dalam kondisi mulus, yang mulus itu di bagian kepala, di bagian perut, di bagian punggung, tidak ada yang luka-luka. Semuanya dalam kondisi normal. Ya, jadi dalam perjalanan gimana caranya ikan itu sampai sini kondisinya mulus. Tentunya kalau cara packing sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya juga. Dalam proses penampungan juga sudah ada videonya ya. Jadi saya taunya sampai sini mulus. Kalau sampai sini kondisinya bonyok-bonyok kepalanya, badannya merah-merah, sisiknya mengelupas, saya tidak akan membeli. Walaupun disuruh beli harga murah, saya tidak membeli. Mohon maaf sekali ya, saya tidak akan membeli. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ikan itu sudah dipastikan ikan hasil budidaya atau tangkapan alam. Ya, budidaya boleh, tangkapan alam boleh. Ya. Kalau ikan itu hasil setrum, saya juga tidak akan membeli. Karena kalau ikan hasil setruman pasti sudah ketahuan. Ya. Nah dari beberapa poin itu saya harapkan kalau memang ketentuannya sudah seperti itu, tolong diikuti. Ya, tolong diikuti. Jadi jangan sampai kok ikan, waduh Pak sudah terlanjur bawa sampai sini. Lah itu kriterianya di awal kan sudah ada. Jangan lalu terlanjur, waduh Pak bonyok-bonyok di jalan bawa sini lah. Gimana? Dari awal perjalanan sudah diperhatikan bahwa cara bawanya ya minimal pakai box styrofoam itu kan sudah ada cara yang lebih aman. Sehingga ikan sampai sini diusahakan tidak akan bonyok-bonyok kepalanya. Dan Pak Swandi tidak akan membeli walaupun ikannya sudah terlanjur sampai sini, berapa kintal, berapa ton pun, kalau ikannya bonyok-bonyok tetap saya suruh bawa pulang. Nah, walaupun suruh beli murah saya tidak akan membeli. Ya maaf ya sebelumnya. Ya walaupun suruh beli murah separuh harga pun saya tidak akan membeli. Karena memang saya tidak merawat ikan-ikan yang dalam kondisi sakit. Ikan-ikan yang saya terima sudah dalam kondisi mulus dan karantina. Ya kalau di luaran harganya 40 saya beli 100. Kalau di luaran harganya 60 saya beli 100. Kalau di luaran 35 saya beli 100. Kalau di luaran 70 saya beli 100. Ya ingat itu, jadi saya sampaikan harga kita memang lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi harapan apa? Saya menghargai betul. Saya menghargai betul ya. Teman-teman pemirsa atau sahabat dunia ikan gabus, menampung ikan gabus itu tidak mudah. Tetapi jikalau kalian berhasil menampung seperti saran saya dan video saya sebelumnya, ya bisnis ini akan menjadi peluang yang besar buat Anda. Kenapa? Tiap satu kuintal Anda bisa menghitung berapa keuntungan yang Anda dapatkan dari mengepul ikan gabus. Oke pemirsa, itu yang ingin saya sampaikan. Dan perlu saya sampaikan juga untuk masalah timbangan ya, masalah timbangan. Timbangan
kita menyesuaikan dengan timbangan digital ya. Timbangan untuk cara menimbangnya kita timbangan digital. Jadi tidak ada model potong karung, potong keranjang. Ya, ingat, yang ini saya sampaikan dalam proses penimbangan tidak ada model potong karung, potong keranjang. Jadi di sini timbangan apa adanya. Saya harapkan Bapak menimbang juga apa adanya. Ya, usahakan timbangannya seragam menggunakan timbangan digital. Jadi kalau digital itu ada 15,01 muncul, 15,23 muncul, 15,34 muncul, 101,2 muncul, 105,3 muncul ya. Jadi usahakan timbangannya menggunakan timbangan digital sehingga bisa akurat. Karena apa? Rp1 yang Bapak jual ke kami itu hak Bapak juga. Kami tidak menganut sistem timbangan anget ya Pak, itu tidak ada di kami ya. Jadi tidak ada timbangan model anget-angetan itu tidak ada di sini. Ya, kalau memang mau melebihkan, lebihkan Pak, saya lebihkan 1 kilo. Dah, itu tidak ada model anget. Jadi jelas mau melebihkannya berapa. Mau lebihkan Pak, saya lebihkan 1 kilo, saya lebihkan 2 kilo, itu silahkan. Tetapi tidak ada istilah timbangan Pak ini anget ya, nggak ada. Jadi akuratnya betul-betul harus ada. Jadi kalau nimbang, timbangan digital, entah timbangan digital kecil atau besar, itu angka koma di belakang koma muncul. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada timbangan model potong karung, potong keranjang, timbang air, timbang ada. Di sini pokoknya ikan dimasukkan ke plastik atau ke karung atau ke keranjang yang bolong-bolong, keranjang yang terbuat dari streamin waring itu kemudian ditimbang ya. Tidak ada model potong karung, potong keranjang, apalagi potong keranjang sampai 2 kilo, 3 kilo. Ya, dan mohon maaf sekali di sini kalau ikannya sampai ke sini belum ditimbang ya berarti pakai timbangan kita. Ya, dan jangan sekali-kali dengan sengaja memasukkan karena diseleksi lagi di sini. Ya, kemarin mohon maaf ada orang yang bawa ikan dari sini, saya nggak sebut nama ya, dari wilayah Jogja Utara sana ya. Ikan yang sudah ditimbang karena sudah beberapa kali store ke sini sudah biasa 500 gram up, kita nggak pernah ngecek. Begitu sampai sini kemarin saya cek sendiri, 50% ikan yang ditimbang yang diakukan 500 gram up itu baru 3 on, 4 on. Ya tolonglah ya. Kita di sini bisnis dengan cara yang jujur ya. Kita bisnis dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Rp1 uang yang kita makan itu berkah. Rp1 itu tidak membawa kita semakin sulit dalam menjalankan bisnis ya. Terutama buat yang muslim ya, ingat ya. Kita sama-sama berdagang dengan cara yang jujur. Ya, Rp1 uang haram yang kita makan 70 tahun di neraka. Itu kalau saya ngaji begitu ya. Jadi hati-hati saja kita makan uang yang haram ya, jangan sampai ya. Jadi saya harapkan teman-teman dalam berdagang, dalam berjualan kita cari ridhonya Allah. Jadi kita jujur saja. Kita akan kekurangan selama kita menjalankan jujur. Nggak ada istilah jujur itu ajur, itu nggak ada. Ya, selama kita menjalankan bisnis dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik, insya Allah rezeki itu akan berjalan dengan baik. Tidak mungkin kita akan kekurangan. Ya, selama kita menjalankan bisnis dengan cara yang jujur, timbangan dengan cara yang jujur, ikan dengan apa adanya yang jujur, ikan yang kita sesuaikan dengan pesanan yang saya minta. Ya, saya bayar juga sesuai dengan komitmen saya kepada para peternak, para pengepul ya. Oke, itu yang saya sampaikan dalam hal ini masalah ikan yang ditampung, kriteria ikannya ditampung. Jadi kepada teman-teman saya harapkan nonton video ini, dan saya tidak segan-segan akan menolak ikan yang masuk ke sini kalau tidak sesuai kriteria. Karena jauh-jauh sebelum saya buat video ini sudah saya sampaikan lewat medsos manapun bahwa saya tidak akan nampung ikan, saya tidak akan beli ikan yang tidak sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Jadi kemudian semuanya dengan harapan kita menjalankan bisnis dengan cara yang baik. Ya, sukses untuk teman-teman semua. Insya Allah semua akan menjadi berkah buat teman-teman, buat saudara dalam menjalankan bisnis ikan gabus ini. Ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.